Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, untuk kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan lanjutan materi yang sebelumnya, yaitu bentuk badan hukum bank. Tentunya kalau kita mau mendirikan sebuah bank, ada bentuk yang harus kita tentukan dari bank yang akan kita dirikan. Setelah izin yang telah kita siapkan kemarin, maka permohonan pengajuan pendirian bank kita ini harus memiliki badan hukum yang kita inginkan dan kita tentukan. Pemilihan bentuk badan hukum ini tergantung dari jenis bank yang kita pilih. Apakah mau bank yang besar, bank yang tarafnya masih unit usaha, atau bank yang tarafnya masih koperasi atau perseroan daerah. Ada di sini ada 3 bentuk badan hukum yang memang sudah ditentukan melalui Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yaitu yang pertama adalah badan hukum bank yang berbentuk perseroan terbatas atau PT. Kemudian yang kedua ada juga dalam bentuk koperasi, dan yang ketiga adalah perseroan daerah atau PD. Nah, ini untuk lembaga yang memang berbentuk bank. Kemudian ada juga badan hukum bank yang memang kita mau mendirikannya dalam bentuk BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Ada 4 juga bentuknya. Yang pertama adalah perusahaan daerah atau PD, yang kedua adalah koperasi, yang ketiga adalah perseroan terbatas atau PT, yang keempat atau bentuk lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ketika kita ingin mendirikan sebuah bank, di sini kita dikasih pilihan apakah kita akan mendirikan unit usaha. Unit usaha ini merupakan anak usaha dari bank yang sudah ada, ya. Misalnya yang tadinya ada bank konvensional, misalnya seperti Bank Mandiri. Bank Mandiri mau mendirikan sebuah unit usaha yang memang khusus usaha bank tersebut dalam prinsip syariah misalnya. Berarti bank tersebut ingin mendirikan unit usaha. Nah, kalau kita ingin mendirikan unit usaha, maka kita harus memilih antara 3, berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau perseroan daerah. Ini namanya unit usaha. Kalau unit usaha masih tergabung dengan perusahaan induknya, jadi hanya berbentuk anak usaha gitu. Sedangkan kalau kita yang mendirikan bank dalam bentuk Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, di mana kita mendirikan bank tersebut tanpa induk usaha, jadi kita benar-benar baru mendirikan bank tersebut, maka kita bisa memilih bank yang berbentuk BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. Nah, ini kita bisa pilih 4 badan hukum yang akan kita dirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Kemudian yang selanjutnya adalah kerahasiaan bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Ini sesuai dengan pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah? Nah, baik itu nasabah penyimpan maupun simpanannya. Nah, di sini ada 6 poin yang memang harus kita jaga kerahasiaannya. Misalnya kita menaruh dana di sebuah bank, kemudian berarti kan kita adalah seorang penyimpan, kita mempunyai simpanan.
ya kita mempunyai uang yang kita simpan di sebuah bank, maka yang pertama harus dirahasiakan oleh bank adalah jumlah kredit kita atau jumlah uang yang kita simpan itu berapa. Itu harus dirahasiakan, tidak boleh diumumkan di halayak ramai, baik melalui media elektronik maupun media sosial misalnya. Nah, itu tidak boleh, jadi harus benar-benar dirahasiakan. Yang kedua, jumlah dan jenis rekening nasabahnya. Misalnya kita buka giro, kita buka deposito atau tabungan-tabungan tertentu. Nah, ini juga nggak boleh diumumkan, ya. Kemudian yang ketiga, pemindahan transfer atau uang. Nah, kita misalnya mau transfer uang melalui bank A, ini juga tidak boleh diumumkan oleh bank A bahwa kita sedang melakukan transaksi transfer. Ini nggak boleh gitu. Kemudian yang keempat, kalau kita memberikan garansi bank terhadap sebuah perusahaan yang sedang membutuhkan dana, ini juga nggak boleh diumumkan, ya. Untuk garansi bank nanti akan kita bahas di materi selanjutnya. Yang keempat, perdiskontoan surat-surat berharga. Yang keenam, pemberian kredit. Nah, pokoknya segala macam transaksi yang kita lakukan di sebuah bank, karena kita adalah seorang penyimpan, ada dana yang kita simpan di bank tersebut melalui beberapa 6 kegiatan ini tidak boleh diumumkan oleh bank kepada pihak lain. Jadi benar-benar harus kita jaga kerahasiaannya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nasabah penyimpan? Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Jadi berapapun nominal uang yang kita taruh di bank itu tidak boleh diumumkan, dan kita merupakan adalah nasabah penyimpan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi segala bentuk produk yang ada di bank adalah simpanan yang mana itu dipercayakan oleh masyarakat kepada bank tersebut, ya. Biasanya terdiri dari 3 produk: giro, deposito, maupun tabungan atau produk-produk lainnya. Pengecualian kerahasiaan bank. Nah, dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan ditentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Kata kecuali ini diartikan sebagai pembatas terhadap berlakunya rahasia bank. Nah, bank boleh tidak merahasiakannya, boleh mengungkapkannya kepada halayak ramai dalam hal sebagai berikut. Jadi ada beberapa kondisi di mana bank diperbolehkan untuk membuka rahasia dari seorang nasabah, yaitu untuk kepentingan perpajakan. Yang kedua, untuk kepentingan penyelesaian piutang bank. Kemudian yang ketiga, untuk kepentingan peradilan pidana. Yang keempat, untuk kepentingan peradilan berdata. Ini maksudnya kalau memang bank tersebut atau mungkin nasabah tersebut sedang ada perkara yang berurusan dengan peradilan, baik itu pidana maupun perdata. Kalau memang dibutuhkan untuk mengungkapkan simpanan nasabah, maka itu diperbolehkan. Yang kelima, untuk keperluan tukar menukar informasi antar bank. Nah, ini juga kadang ada bank yang memang suka menanyakan, si Pak A apakah punya saldo di bank Anda, misalnya gitu. Nah, ini kalau memang diperlukan,
dan memang ini urgent, boleh si bank tersebut mengungkapkan saldo dana yang diendap oleh atau disimpan oleh seseorang kepada bank lainnya. Yang keenam, pemberian keterangan atas persetujuan nasabah. Yang keenam ini memang harus persetujuan dari nasabah. Kalau nasabahnya mengizinkan, menyetujui, maka juga diperbolehkan. Nah, sanksi pengecualian kerahasiaan bank. Nah, pembukaan rahasia bank yang tidak mengacu kepada ketentuan yang tadi sudah Ibu jelaskan 6 poin tersebut, maka diancam dengan ketentuan pidana dan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam pasal 47 dan pasal 47A. Yaitu yang pertama, sanksi pidana. Nah, di dalam pembukaan rahasia bank untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana tanpa membawa perintah atau izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya, berapa nih angkanya? Mulai banyak sekali ya. Dan paling banyak ini sekitar 10 triliun dan paling banyak 2 miliar. Oleh karena itu di sini ada dua golongan. Kalau misalnya yang mau bocorkan rahasia adalah level anggota komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya, maka yang dengan sengaja membuka rahasia bank di mana tidak melalui sebuah prosedur, maka diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta pastinya ada denda yang berupa uang juga. Nah, yang kedua, jika memang anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank ini tidak sengaja untuk memberikan keterangan atau membuka rahasia bank, nah ini diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar dan paling banyak 15 miliar. Selain sanksi pidana, ada juga sanksi administratif. Nah, sanksi administratif ini untuk setiap sanksi pidana, pihak pimpinan Bank Indonesia selain dapat mencabut izin usaha bank yang bersangkutan, nah maksud dari sanksi administrasi ini bisa saja izin usahanya dicabut gitu. Bank Indonesia juga dapat menetapkan atau menambah sanksi administrasi diantaranya denda uang, teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, yang keempat larangan turut serta dalam kegiatan clearing, yang kelima pembekuan kegiatan usaha tertentu, dan yang keenam perhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk mengangkat pengganti sementara sampai rapat umum pemegang saham atau rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia. Kemudian yang ketujuh, pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan. Jadi selain sanksi pidana ada juga sanksi administratif. Asas-asas perbankan di Indonesia. Yang pertama, asas demokrasi ekonomi, kemudian asas kepercayaan, yang ketiga asas kerahasiaan, yang keempat asas kehati-hatian. Nah, untuk pengertiannya bisa kalian lihat dan kalian catat yang ada di layar. Nah, ada juga penggabungan usaha bank. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penggabungan usaha bank? Ini adalah cara yang dilakukan untuk memperkuat usaha bank dan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan mampu bersaing. Nah, jenis-jenis penggabungan usaha bank ini bisa dalam bentuk merger, konsolidasi, maupun akuisisi. Nah, baiklah, untuk penggabungan usaha bank ini akan Ibu jelaskan di pertemuan kita selanjutnya. Semoga
materi yang sudah Ibu jelaskan tadi pada hari ini bisa dimengerti. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.